Saat Qin Yichen terbang, tubuh Athena diam-diam muncul di tempat Qin Yichen menghilang. Melihat pemandangan di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat adegan ini sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa apa yang terjadi sekarang tidak lagi seperti yang dia duga sebelumnya. Di mana masalahnya? Kemampuan Athena untuk meramalkan bukanlah maha tahu dan maha kuasa, tetapi fragmen terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam fragmen ini, ada konteks penting untuk pengembangan berbagai hal di masa depan. Dan ini adalah kartu truf dan modal Athena. Tapi sekarang, pemandangan yang terputus-putus ini telah membuat Athena terlihat tak berdaya. Dia benar-benar ingin melakukan sesuatu yang lebih untuk membuat Chen lebih stabil dalam adegan yang telah dia ramalkan, sehingga dia dapat dengan jelas mengetahui apakah Qin Yichen mengkhianatinya, atau apakah dia tidak mengkhianati. Sangat disayangkan bahwa Athena tidak menyelesaikan ide ini seperti yang dia inginkan. Tidak peduli bagaimana dia berdiri di sana dan berpikir, dia tidak mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. Dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Qin Yichen. Adapun kesempatan saat ini, Athena tidak berniat untuk menindaklanjuti untuk menyelidiki. Karena dia tahu bahwa semua yang dia lihat hari ini disiapkan dengan hati-hati oleh Qin Yichen. Alih-alih mendapatkan jawaban yang salah, Athena memilih yang terakhir. Percaya pada Qin Yichen, meskipun itu hanya dangkal. Saya harap angin tidak menipu saya. Athena menghela nafas sedikit di dalam hatinya, lalu berbalik dan pergi dari sini. Athena pergi dengan penyesalan, dan pembunuh Qin Yichen sangat tidak terkendali, dan terbang langsung menuju kuil penguasa cahaya. Saat Qin Yichen diam-diam masuk ke kuil penguasa cahaya, semua orang percaya yang mengetahuinya segera menekan dorongan hati mereka, berpura-pura tidak ada yang terjadi, dan menunggu Qin Yichen dengan tenang. Ada banyak orang yang berpatroli di luar, dan di dalam, ada jaringan besar orang-orang beriman yang taat, jelas tidak mudah untuk ditembus. Tuan Cahaya, apakah Anda menghadapi bahaya dalam beberapa hari terakhir? Orang-orang percaya ini benar-benar mengkhawatirkan keselamatan Qin Yichen. Hal-hal yang tidak diketahui selalu membuat orang merasa takut. Dalam benak orang-orang percaya ini, banyak kemungkinan telah muncul. Dan di antara lapisan kemungkinan ini, mereka telah bersiap untuk yang terburuk. Begitu Qin Yichen mendengar kata-kata seperti itu, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah besar, terutama karena aku tidak yakin tentang sifat masalah ini. Jadi aku belum memberitahumu untuk saat ini. Jangan khawatir, jika benar-benar ada krisis, aku akan memberitahumu secara langsung. Jika aku bahkan tidak bisa mempercayaimu, maka kuil Dewa Cahaya tidak perlu ada. Qin Yichen menghibur beberapa kata sebentar, dan kemudian mengatakan beberapa kata kepada beberapa orang kepercayaan. Hari ini diperkirakan jarang terjadi. Athena tidak punya kesempatan untuk mengikuti. Saya akan memperkenalkan apa yang perlu Anda lakukan sesegera mungkin. Matt, masalah utamamu sekarang adalah cepat beradaptasi dengan badan senjata baru, dan berdasarkan pengalamanmu beradaptasi dengan kedua senjata sekarang. Tulislah panduan agar orang percaya lainnya juga bisa mendapatkan wawasan ini dan mempersingkat waktu meraba-raba mereka. Lin Yu dan Zhang Yun, yang perlu Anda pelajari selanjutnya bukanlah senjatanya, tetapi berbagai tentara Tao yang melayani senjata itu. Kekuatan senjata itu sendiri terbatas, dan itu tergantung pada tentara Tao untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Lao Sai, perekrutan orang percaya telah diperlambat baru-baru ini. Ini adalah satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan untuk menyelesaikan para sarjana itu. Dengan pengaturan tugas semua orang yang sederhana dan jelas dari Qin Yichen. Ada juga sedikit lebih banyak kebodohan di kuil penguasa cahaya. Di mana tempat ini? Kuil penguasa cahaya adalah aula utama dengan Qin Yichen sebagai komponen intinya. Ini seharusnya menjadi tempat di mana Qin Yichen dapat benar-benar bersantai. Tetapi sekarang, Qin Yichen tidak hanya tidak mendapatkan relaksasi sedikit pun, tetapi bahkan perlu berhati-hati, yang membuat semua orang merasa sangat frustrasi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah penghinaan. Meskipun tidak sulit untuk menundukkan kepala di hadapan kekuatan absolut, bagi orang-orang percaya ini adalah kemunduran yang tidak dapat diterima. Qin Yichen merasakan depresi di hati orang-orang percaya ini dan terbatuk ringan. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sejauh ini, semuanya adalah pilihanku. Aku harap kamu bisa memberiku lebih banyak waktu. Waktu akan membuktikan segalanya. Qin Yichen selesai berbicara dengan ringan, dan kemudian melambaikan tangannya. Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Dan aku akan memiliki kesempatan untuk mengobrol denganmu di masa depan. Setelah itu, Qin Yichen dengan cepat meninggalkan kuil penguasa cahaya. Tepat ketika dia hendak pergi, Qin Yichen tiba-tiba menoleh dan melirik kuil penguasa cahaya yang makmur, merasa agak enggan. Mengapa dia tidak ingin berkembang dengan aman di kuil penguasa cahaya? Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki kesempatan seperti itu sekarang, dan hanya dapat menemukan sedikit pengaturan waktu di bawah penindasan Athena. Jika ada pilihan, Qin Yichen tidak akan pernah memilih jalan seperti itu. Siapa yang tidak ingin bahagia di kuil mereka sendiri sepanjang hari, melakukan sedikit pekerjaan sepele, berlatih ketika Anda punya waktu,
dan melihat orang percaya baru mana yang hidup dan lucu, Anda bisa menggoda mereka. Bukankah hari-hari ini lebih baik dari sekarang? Jika bukan karena Athena, Qin Yichen akan benar-benar berkembang di jalan seperti itu. Perlahan pahami aturan dunia, lalu temukan peluang blockbuster, raih, lalu lepas landas sepenuhnya. Ini adalah adegan favorit Qin Yichen, tetapi dia tidak memiliki kesempatan seperti itu sekarang. Athena benar-benar sulit dihadapi. Qin Yichen menghela nafas dan berlari menuju bidang bintang di luar. Pada saat tertentu, dia bertabrakan dengan klon, yang lewat, menyerahkan token, dan klon menyelesaikan misi dan menghilang tanpa jejak. Ini seperti klon Qin Yichen yang tak terhitung jumlahnya, datang dengan misi dan pergi setelah menyelesaikan misi. Tidak peduli apa tugas mereka, apakah itu berbahaya atau tidak, mereka semua dilakukan sesuai dengan persyaratan Qin Yichen. Avatar yang menghilang di depannya seperti avatar yang tak terhitung jumlahnya yang bertarung melawan Wing Rider Woster, semuanya menyelesaikan tugas mereka. Memata-matai intelijen. Dalam lingkungan seperti itu, klon yang tak terhitung jumlahnya mencoba menggunakan informasi Woster. Klon tiba-tiba keluar dari belakang wus kavaleri sayap. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan menusuk wus kavaleri sayap di belakang dengan satu gerakan. Ini hanya senjata biasa, bahkan bukan prajurit Tau, jadi tentu saja tidak ada kemungkinan untuk mengalahkan Wing Kavaleri Woster. Seperti sebelumnya, belati itu langsung hancur. Panggilan. Embusan angin menderu, dan Wing Rider Woster meninju dengan keras, menghancurkan klon di depannya. Meskipun klon itu akhirnya berubah menjadi kepulan asap dan bubar, kepulan asap yang membubarkan itu menceritakan kekejaman serangan Wing Rider Woster. Satu gerakan berakibat fatal. Menatap dingin pada orang-orang di sekitarnya, Wing Ki Woster tampak serius dan mengepalkan tinjunya. Naiklah jika kamu ingin mati. Dengan senang hati aku akan mengirimmu pergi hari ini.